Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian online membahas Sirah An-Nabawiyah. Ya, pada pagi hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-18. Alhamdulillah ya sudah 18 pertemuan. Setelah sebelumnya kita jelaskan bagaimana perjalanan hijrah dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya, bahwa beliau sampai dengan selamat ke kota Madinah. Lalu beliau pun membangun Masjid Nabawi dan rumah-rumah beliau yang sederhana. Kita sebutkan juga beberapa faedah dari kesederhanaan beliau. Ya, bahwa hendaknya seseorang itu hidup sederhana, ya, sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dalam rumah, makanan dan pakaian. Hendaknya dia meniru sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Hendaknya kita meniru sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau hidup dengan penuh kesederhanaan. Kemudian dari kesederhanaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga kita bisa melihat bahwa kekayaan dan kemewahan ini sama sekali bukan standar kemuliaan seseorang. Ya, kekayaan dan kemewahan ini sama sekali bukan Alhamdulillah, bukan standar kemuliaan seseorang. Kita bisa melihat sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana keadaan beliau? Ya, keadaan beliau sangat sederhana. Rumahnya sangat sederhana, kemudian makanannya sangat sederhana, ya, perabot rumah tangganya juga sederhana. Sehingga kemuliaan seseorang itu tidaklah dilihat dari apa yang dia punya dari perkara-perkara dunia. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi tolak ukur kemuliaan seseorang itu adalah ketakwaannya, bukan apa yang dia miliki di kehidupan dunia ini. Baik. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Alaihi Wasallam pindah ke kota Madinah, ya, beliau mendoakan agar kaum muhajirin, ya, ini menjadi orang-orang yang mencintai kota Madinah. Karena namanya orang tidak berada di negerinya, ya, apabila seseorang tidak berada di negerinya, mungkin akan berat baginya untuk mencintai negeri tersebut. Maka kemudian Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala membuat, ya, kaum mukminin mencintai kota Madinah. Beliau alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah. Ya Allah, jadikanlah Madinah sebagai kota yang kami cintai sebagaimana kami mencintai Makkah. Ya, au asyadda, atau yang lebih daripada itu. Artinya buatlah kami mencintai Madinah bahkan melebihi cinta kami kepada kota Makkah. Kemudian beliau mendoakan keberkahan kepada kota Madinah, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa sahihha lana wankul hummaha ila al-juhfah. Ya, wankul hummaha ila al-juhfah. Ya Allah, berkahilah kami dalam timbangan sa' kami dan juga dalam timbangan mud kami, dan sehatkanlah Madinah untuk kami dan pindahkanlah wabah demamnya ke Juhfah. Jadi ceritanya beberapa orang sahabat, ya, itu mengalami sakit ketika mereka berhijrah. Di antaranya adalah Abu Bakar dan juga Bilal. Ya, Abu Bakar dan Bilal ketika itu sakit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan demam tersebut ke Juhfah. Baik. Nah, kemudian ini yang akan menjadi inti pembahasan kita di hari ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ya, kita perlu tahu bagaimana keadaan masyarakat di kota Madinah. Secara umum, masyarakat di kota Madinah itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, kaum mukminin. Ini orang-orang yang sudah masuk Islam, beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, kaum mukminin ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka yang disebut sebagai muhajirin. Ya, muhajirin ini adalah orang-orang atau muhajirun. Mereka ini adalah orang-orang yang pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian bagian kedua dari kaum mukminin adalah Ansor. Kalau Ansor ini penduduk asli kota Madinah. Ya, kita sering mendengar istilah muhajirin wal ansor. Al ansor wal muhajirin. Ya, Ansor ini adalah orang-orang penduduk kota Madinah yang mereka memberikan pertolongan. Ya, Ansor itu artinya orang-orang yang menolong. Orang-orang yang menolong. Muhajir artinya orang-orang yang berhijrah. Nah, mereka ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Ya, dan nanti akan banyak kita dengar istilahnya muhajirin dan ansor. Ya, dan kedua-duanya ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya orang-orang yang pertama kali masuk Islam, baik itu dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama, ini orang-orang yang beriman. Mereka terbagi menjadi dua, muhajirin dan ansar. Kemudian di sana juga ya ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah masih ada sekelompok orang kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin. Ya, mereka tetap dalam kesyirikan mereka. Ingat ketika Bai'atul Aqabah Al-Kubra, ya, Bai'at Aqabah yang kedua, orang-orang Quraisy ya bertanya kepada penduduk kota Madinah tentang apa yang terjadi. Maka sebagian di antara mereka ya mengatakan kami tidak melakukan apa-apa. Nah, ini pembesar-pembesarnya masih dalam keadaan musyrik ya. Jadi yang berbaiat itu adalah orang-orang mudanya, tokoh-tokoh mudanya, sementara banyak di antara pembesar mereka ketika itu masih musyrik. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke kota Madinah, mereka ini eksis, masih ada kaum musyrikin. Nah, tapi setelah melihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara mereka yang masuk Islam. Sebelumnya sudah banyak juga yang masuk Islam ya. Kita telah jelaskan bagaimana dakwahnya Mus'ab bin Umair. Dakwahnya Mus'ab bin Umair ya menyebarkan Islam di kota Madinah sehingga banyak di antara mereka yang sudah masuk Islam. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang ke kota Madinah, ya banyak pula di antara mereka yang masuk ke dalam Islam. Nah, tentu mereka tergolong golongan Ansor ya, masuk ke dalam golongan Ansor. Nah, di antara mereka ini ada juga yang masuk Islam itu pura-pura. Ya. Terutama pasca perang Badar. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa kaum muslim itu memiliki kekuatan yang patut diperhitungkan. Maka mereka takut ya, tidak berani lagi menunjukkan kekafiran mereka. Ya, maka kemudian mereka berpura-pura masuk Islam. Ya, mereka inilah yang disebut sebagai golongan al-munafiqun, orang-orang yang munafik. Yang di dalam hatinya mereka menyembunyikan kemarahan mereka, ya kedengkian mereka kepada kaum muslimin, namun secara terang-terangan mereka menunjukkan keislaman. Ya, zahirnya kelihatan sebagai seorang muslim, namun di belakang mereka menyimpan permusuhan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Ini kelompok yang kedua, ya. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Ada 3 kabilah yang besar yang ada di sekitar kota Madinah. Ya, di antaranya Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah. Masing-masing ini ada ceritanya nanti ya. Bagaimana ceritanya Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Quraidah. Ini nanti insya Allah akan kita kisahkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka dan bagaimana pengkhianatan yang mereka lakukan kepada kaum muslimin. Ya, jadi ini ya gambaran masyarakat Madinah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah. Ya, jadi ada kaum mukminin, ada kaum musyrikin, dan orang-orang Yahudi. Baik. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika masuk di sana, beliau mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Karena mereka ini adalah komponen paling utama dari kaum muslimin. Terlebih lagi kaum muhajirin ini pindah ke Makkah dengan tidak membawa harta benda.
Jadi mereka benar-benar meninggalkan rumah mereka, meninggalkan harta benda mereka, pindah ke kota Madinah untuk menyelamatkan agama mereka. Ya, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor ini. Ya, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Ya, dijadikan saudara. Bahkan dahulu mereka yang dipersaudarakan ini, ya, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa saling mewarisi. Saking dekatnya hubungan mereka, ya, syariat ini mengizinkan mereka untuk saling mewarisi. Namun kemudian kebolehan ini dihapus. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minin wal muhajirin. Ya. Kana dzalika fil kitabi mastura illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6, dan orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain itu lebih berhak untuk mewarisi dalam kitabullah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin. Ya. Kecuali illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufan, kecuali apabila kalian ingin berbuat baik kepada saudara-saudara seagama kalian. Kana dzalika fil kitabi masturan. Yang demikian itu telah tertulis dalam, ya, kitab Allah. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dahulu saking kuatnya persaudaraan di antara mereka, mereka bisa saling mewarisi. Ya. Misalnya Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Maka nanti ketika Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari ini meninggal dunia, maka hartanya bisa diwarisi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya. Tapi yang demikian telah dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh lagi mewarisi kecuali saudara kandung. Ya, namun kalau misalnya mereka ingin mewasiatkan, ya boleh saja mereka mewasiatkan. Kalau dia ingin berbuat baik, ila antaf'alu ila auliyaikum ma'rufa. Kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu yang seagama, tidak menjadi masalah. Tapi bukan dalam bentuk warisan. Baik. Nah, di antara yang dipersaudarakan, ini contoh saja, dipersaudarakannya antara Muhajirin dan Ansor, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadima Abdurrahman bin Aufin al-Madinah. Fa'akha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bainahu wa baina Sa'ad ibni Ar-Rabi' Al-Ansari. Ketika Abdurrahman bin Auf tiba di kota Madinah, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan beliau, ya, dengan Sa'ad ibn Ar-Rabi' Al-Ansari. Jadi beliau dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi' Al-Ansari. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad ibn Rabi' Al-Ansari? Ya, fa'arada alaihi an yunasifahu ahlahu wa malah. Maka Sa'ad bin Ar-Rabi' setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman bin Auf, beliau menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ya, untuk berbagi dua keluarga dan juga harta. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Sa'ad bin Ar-Rabi', ya, wahai Abdurrahman, ya, saya memiliki harta dan memiliki dua orang istri. Jika engkau menghendaki, maka ambil ini separuh hartaku dan aku ceraikan salah seorang istriku, ya, untuk dinikahkan dengan dirimu. Ya, demikian kuatnya hubungan persaudaraan ketika itu, padahal mereka, ya, istilahnya baru bertemu tapi dipersaudarakan, ya. Mereka dipersaudarakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ya, sehingga keimanan mereka membuat mereka dengan mudah untuk berbagi. Ya, Nah, tapi para sahabat Muhajirin sendiri mereka memiliki iffah, ya, memiliki harga diri yang luar biasa. Mereka tidak mau membebani saudara-saudaranya kaum Ansor, ya. Jadi mereka tidak mau, ya, menerima tawaran tersebut. Nah, ini akhlak-akhlak yang mulia yang kita bisa dapati dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya, yang memberi demikian besar keinginannya untuk memberikan bantuan, yang diberikan bantuan demikian besar iffahnya, tidak mau menyulitkan saudaranya.
Ya, ini yang kita dapati dari mereka generasi yang terbaik. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi engkau ya pada harta dan keluargamu. Ya, jadi beliau doakan keberkahan karena Arabi Sa'ad ibn Rabi al-Ansari ini sudah demikian baik ya, ingin menawarkan harta bahkan keluarganya ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf, didoakan keberkahan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, ini suatu adab yang hendaknya kita teladani dari mereka. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, kita doakan kebaikan juga kepada dia, kita doakan keberkahan kepada dia yang telah berbuat baik kepada kita. Namun Abdurrahman bin Auf ya, dia tidak mau untuk menerima bantuan tersebut. Beliau hanya mengatakan dullani ala suq. Ya, cukup bagi kalian ya, cukup bagimu untuk menunjukkan aku mana pasar. Ya, saya orang baru nih, pasarnya mana? Maka kemudian farabiha syai'an min aqidin wasamnin. Maka kemudian ketika itu Abdurrahman bin Auf ya mendapatkan keuntungan berupa akid dan juga minyak samin. Ya. Akid itu susu yang dipadatkan. Dia macam keju tapi bukan keju ya. Dia seperti keju tapi bukan keju, beda lagi. Orang Arab itu menyebut keju beda lagi dengan akid. Ya, antum bisa cari di Google itu ya bentuknya ya macam keju tapi dia bukan keju. Ya, maka langsung dapat ya, dan dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Auf ketika itu sukses ya dalam berdagang. Padahal dalam keadaan beliau tidak membawa apa-apa dari kota Makkah, namun setelah beliau pindah ke Madinah, beliau berdagang ya, kelihayan beliau orang yang sangat lihai dalam berdagang, sehingga dalam waktu yang singkat beliau sudah berhasil mengumpulkan harta yang demikian banyak. Ini adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, ini hakikat persaudaraan dalam Islam ya, hakikatnya seperti itu ya, tolong menolong. Ya, kita ini sangat kurang lagi istilah ukhuwah Islamiyahnya itu masih sangat kurang ya. Nggak ada ikatan persaudaraan, nggak menganggap bahwa saudara kita itu kita cintai sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi kita ini bersaudara. Ya, dalam tafsir As-Sa'di ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan ya ketika menafsirkan ayat ini innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja orang-orang yang beriman ini bersaudara, ya beliau menyebutkan dari manapun ya, dari belahan bumi barat atau belahan bumi timur, walaupun berbeda bahasa, berbeda warna kulit, ya selama dia beriman ya dengan keimanan yang benar, itu adalah saudara kita. Ya, jadi nggak mengenal batas-batas negara, batas-batas daerah ya. Pokoknya selama dia beriman ya, itu adalah saudara kita. Ya, mau dia dari Indonesia, mau dia dari Malaysia, mau dia dari India, mau dia dari Pakistan, mau dia dari Saudi Arabia, mau dia dari benua Afrika sana, mau dia orang bule ya, dari barat sana, semuanya adalah bersaudara. Ini ajaran Islam ya. Kita tidak boleh dikotak-kotakkan dengan paham-paham kebangsaan. Ya, kalau dia bangsaku dia saudaraku, kalau dia bukan bangsaku dia bukan saudaraku. Enggak ada pemahaman seperti itu dalam Islam. Kita lihat bagaimana Nabi SAW membuat sebuah komunitas Islam yang pertama dari berbagai macam bangsa. Ya, ada orang Arabnya, ada orang Habasyahnya seperti siapa? Bilal, ya, ada orang Persianya, Salman Al-Farisi orang Persia. Ya, dikumpulkan oleh Nabi SAW menjadi satu tanpa ada perbedaan. Ya, ini yang perlu kita tegaskan ya, karena isu-isu nasionalisme terkadang membuat kita bermusuhan. Ya, karena kalau ada kasus apa antara Indonesia Malaysia sudah mulai ya saling menjelek-jelekkan, padahal masih bersaudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaikum. Ya, kalau mereka memang berselisih, damaikan mereka. Ya, damaikan mereka. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan rahmatnya. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian ya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, kalau kita menginginkan suatu kebaikan, kita pun menginginkan saudara kita itu mendapatkan kebaikan yang sama.
Kalau kita tidak menginginkan saudara kita itu ditimpa suatu kemudaratan, kalau kita tidak menginginkan diri kita ditimpa suatu kemudaratan, maka kita pun tidak ingin agar saudara kita ditimpa suatu kemudaratan. Ya, bukan kemudian dia senang kalau saudaranya ya menderita, atau dia senang ketika saudaranya dalam keadaan susah. Nah, ini juga perlu kita ingatkan kepada kaum muslimin ya. Sekarang kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah. Nah, ini untuk sekaranglah saatnya kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Ya, kalau melihat saudaranya susah itu diberikan bantuan. Ya, berikan bantuan yang tulus, yang ikhlas, yang baik. Ya, saya sedih sekali ya, beberapa waktu yang lalu saya baca postingan ada seorang yang dia diberi bantuan berupa makanan oleh tetangganya, ya sama-sama muslim, tapi makanan-makanan yang sudah basi atau makanan yang sudah ada bekas gigitannya. Ini luar biasa, sakit sekali hati saya. Bagaimana kita mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melalui cinta kita kepada saudara kita. Kita tuh diperintahkan untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, lihat bagaimana kaum Muhajirin dan Ansor ya. Orang-orang Muhajirin itu pindah dari negeri mereka tanpa membawa apa-apa, ditolong oleh orang-orang Ansor. Bahkan mereka berbagi harta dengan orang-orang Muhajirin. Ini yang harusnya kita contoh. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka masing-masing kita bercerminlah dari hadis ini. Ya, ketika kita memandang saudara kita itu apa? Bagaimana kita memandang? Bagaimana perspektif kita kalau kita melihat saudara kita? Ya, apakah kita akan mencintai dia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, atau bagaimana kita memandang mereka? Masing-masing bertanyalah dengan dirinya sendiri. Ya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Ya. Nabi juga mengatakan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan bunyan, bagaikan bangunan yang kokoh. Ya, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, sangat menguatkan, saling menguatkan. Ini yang kita harapkan dari ya kaum mukminin. Ya, mereka saling menguatkan. Ya, ikatan ukhuwah inilah yang akan membuat Islam berjaya. Kalau mereka bersatu betul-betul memperhatikan dan mempraktekkan ukhuwah al-Islamiyah ini, maka insya Allah ya kaum muslimin akan kembali berjaya. Baik. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam kepada kaum Muhajirin wal Ansor. Nah, kemudian kelompok yang kedua, ini kita menjelaskan bagian yang tadi ya. Jadi kelompok yang pertama ini yang mukmin, Muhajirin dan Ansor, ya dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kaum musyrikin? Ya, nah, kaum musyrikin ini terbagi menjadi dua. Yang pertama mayoritasnya masuk Islam setelah kepindahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka sebagiannya menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar tiba di kota Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, ya mereka melaksanakan janjinya, mereka masuk Islam. Ya. Namun ada yang tetap dalam kesyirikan sampai kaum muslimin mendapatkan kemenangan di perang Badar. Kenapa kita katakan sampai di sana, sampai di perang Badar baru mereka berubah? Karena baru tampak di perang Badar itu tampak kekuatan kaum muslimin. Jadi takut mereka. Sebelumnya nggak takut, ya masih mereka melakukan kesyirikan. Tapi begitu kaum muslimin menampakkan kekuatan mereka dengan dimenangkannya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum musyrikin di perang Badar, mulai masuk rasa takut di tengah-tengah mereka. Mereka pun berpura-pura masuk Islam. Ya. Tapi apa? Di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Di dalam hatinya menyimpan kekufuran, mencari kesempatan yang tepat ya untuk menjatuhkan kaum muslimin. Ya, maka tidak heran nanti kita akan lihat bagaimana tindak tanduknya orang-orang musyrik, orang-orang munafik ini ya. Apa yang mereka lakukan ya, setiap strategi yang mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya. Nah, mereka ini punya pemimpin namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini akan banyak kita dengarkan nama ini ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena sampai akhir hayatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini selalu ya berusaha untuk menimbulkan kerugian yang sebesar-besarnya kepada kaum muslimin. Nah, ini figur Abdullah bin Ubay bin Salul, kenapa dia kok benci sekali kepada Islam? Ini ada backgroundnya juga. Ya,
Jadi dahulu masyarakat kota Madinah ini terbagi menjadi dua, ya, menjadi dua suku besar, yakni Aus dan Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj ini selalu berkelahi mereka, ya, selalu berperang, ya. Nah, setelah sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka ini suka berseteru. Sebentar. Mereka ini suka berseteru, ya, suka berperang. Ya, terakhir perang yang mereka lakukan adalah perang Bu'ad. Tapi setelah perang itu, ya udah mereka berusaha bagaimana caranya agar mereka punya pemimpin, satu pemimpin. Ya, mereka pun kemudian ingin mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah, mereka sudah menyiapkan singgasana, ya, sudah menyiapkan mahkota, ya, untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi raja mereka. Ya, jadi mereka membuat konfederasi, ya, antara Aus dan Khazraj, kemudian yang diangkat jadi rajanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun kemudian itu semua berubah, ya. Karena datangnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, dan ingat ya, salah satu penyebab yang menyebabkan mereka menginginkan agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke kota Madinah agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar bisa menyelesaikan pertikaian antara Aus dan Khazraj, ya. Maka berubah keadaan politik di kota Madinah setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, kemudian masuknya kaum muhajirin, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak jadi diangkat sebagai pemimpin. Makanya dia menyimpan dendam yang luar biasa kepada kaum muslimin, ya, karena sudah senang-senang dia, ya, ingin diangkat jadi raja tapi batal karena kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pasca perang Badar, ya, dia berpura-pura masuk Islam, namun selalu mengupayakan makar kepada Rasul SAW dan kaum muslimin. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ya, beberapa karakter kaum munafikin. Bahkan banyak sekali, ya, karakternya itu. Kalau kita lihat di awal-awal surat Al-Baqarah, di sana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang, ya, golongan yang beriman, ya, ada kelompok mukminin, ada kelompok kafir, dan kelompok munafik. Maka munafik ini adalah kelompok yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, di awal-awal surat Al-Baqarah. Ya, ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang kaum munafikin. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang mengatakan, ya, amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa ma hum bimumin. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, wa mayashurun, dalam keadaan tidak mereka sadari. Jadi ini keadaan kaum munafikin, ya. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, namun, ya, berusaha bagaimana caranya untuk membuat makar di tengah-tengah kaum mukminin. Ya, dan mereka pada akhirnya ketika mengaku beriman, ini hanya mengaku di depan kaum mukminin saja. Namun ketika mereka berkumpul-kumpul, ya, bersama mereka, ya, mereka mentertawakan kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Ya, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka kembali kepada setan-setan mereka, ini kembali bertemu dengan sesama kaum munafikin, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian, hanya saja kami berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ya, ini karakternya kaum munafikin, menunjukkan keimanan mereka, ya,
namun di dalam hati ya menyembunyikan permusuhan yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan bukannya mereka sampai sekarang ini tidak ada ya, banyak di antara mereka ya, kaum munafikin itu masih ada orang-orang yang secara apa? Secara zahir ya dia menunjukkan oh saya muslim. Ya, lihat nih KTP saya Islam. Tapi mereka menyimpan kebencian yang luar biasa kepada kaum mukminin. Mereka membuat olok-olokan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, membuat julukan-julukan ya, lakop-lakop yang buruk kepada orang-orang yang beriman ya, dan mereka sampai sekarang masih eksis kaum munafikin. Baik. Nah, ini di antara makar kaum munafikin yang tercatat dalam sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Insya Allah nanti kita semua akan melewatinya ya. Mereka membelot ketika perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud, Rasulullah SAW bersiap untuk menghadapi kaum musyrikin di padang Uhud. Ya, tiba-tiba ya Abdullah bin Ubay bin Salul mengajak ratusan orang untuk kembali ke kota Madinah. Dalam keadaan apa? Musuh sudah akan datang, sudah mau tiba. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ya desersi dia, membawa ratusan orang untuk kembali ke kota Madinah, nggak jadi berperang. Kemudian juga mereka membuat Masjid Diror, ya Masjid Diror ya untuk memecah belah barisan kaum muslimin, membuat masjid sendiri mereka, Masjid Diror. Kemudian dihancurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di perang Tabuk. Atau sebelumnya ya mereka bekerja sama dengan Yahudi untuk memerangi kaum muslimin ya, pertama bekerja sama dengan Bani Quraidah ya, bekerja sama dengan Bani Quraidah, bagaimana agar Bani Quraidah ini angkat senjata ya ketika perang Ahzab ya, nanti kita akan sebutkan bagaimana makarnya orang-orang munafik, dan munafik ini berkhianat juga dia, sudah berkhianat kepada kaum muslimin, kepada Yahudi pun berkhianat. Ketika Nabi SAW ingin menghukum orang-orang Yahudi, ya mereka lepas tangan, tidak ada pembelaan sama sekali, padahal mereka yang memprovokasi. Ini munafik ini sangat berbahaya, ya merugikan kedua belah pihak ya. Mereka juga menebarkan haditsatul ifk, yang ini juga nanti akan lewat di tengah-tengah kita. Ini menuduh bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha itu berbuat serong, ya berselingkuh dengan salah seorang sahabat. Ya luar biasa memang makar mereka. Dan mereka juga berusaha membunuh Rasulullah SAW. Nanti pas kita membahas perang Tabuk, ya, ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, ya, mereka berusaha untuk memepet ontanya Rasulullah SAW agar jatuh ke dalam jurang. Ya, mereka ingin membunuh Rasul SAW dengan mendorong Rasulullah SAW ke dalam jurang. Ini beberapa makar kaum munafikin. Baik, mungkin ada pertanyaan, ya. Di tengah-tengah kita, Nabi SAW itu tahu siapa saja orang-orang munafik. Tentunya dengan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa barakallahu fikum Nabi SAW tidak membunuh kaum munafikin? Karena beliau memandang akan terjadi fitnah yang lebih besar kalau kaum munafikin ini terbunuh atau dibunuh oleh beliau, dieksekusi oleh beliau. Karena orang-orang awam ya mereka nggak tahu apa itu munafik, ya. Yang mereka tahu ya ini orang-orang sudah menjadi pengikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya enggak? Kalau dieksekusi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan timbul ya persepsi di tengah-tengah mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunuh sahabatnya sendiri, ya membunuh sahabatnya sendiri. Jadi orang-orang takut masuk Islam, percuma kita masuk Islam. Nah, itu lihat tuh si fulan, dia udah masuk Islam tapi tetap saja dieksekusi oleh Muhammad. Ya udah deh, nggak usah masuk Islam aja. Nah, Nabi SAW nggak mau muncul persepsi yang demikian di tengah-tengah manusia, ya sehingga beliau tidak kemudian mengeksekusi kaum munafikin. Makanya suatu ketika ya Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kita bunuh saja si Abdullah bin Ubay ini. Ya namanya Umar ya. Nanti antum akan dapati fragmen-fragmen di mana beliau selalu mengusulkan kepada Rasulullah SAW, penggal saja Rasulullah, penggal saja si fulan ini. Ya, nanti kasusnya tawanan perang Badar. Ya, Umar juga mengusulkan kepada Nabi untuk mengeksekusi tawanan perang Badar. Nanti juga dalam kasusnya Hatib bin Abi Balta'ah, ya, dia juga mengusulkan untuk dipenggal. Ya, kemudian Dzul Khuwaisirah yang menuntut pembagian harta dari perang Hunain.
Dia juga memerintahkan untuk penggal kepalanya. Ini banyak kebiasaannya Umar seperti itu ya. Beliau adalah orang yang tegas tanpa basa-basi. Tapi Nabi SAW ya tidak mau. Beliau mengatakan da'hu la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Biarkan saja dia agar orang-orang tidak mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Orang nggak tahu siapa munafik itu nggak tahu mereka. Taunya orang-orang ini sudah masuk Islam ya dan menjadi temannya Rasul SAW. Tapi kemudian dibunuh. Ya tentu ini akan menjadi fitnah yang sangat besar ya di tengah-tengah mereka. Ada kemungkinan orang-orang enggan untuk masuk Islam karena dibunuhnya mereka ya kaum munafikin. Baik, kemudian yang ketiga. Nah, ini kaum yang ketiga. Ya, siapa mereka? Ini orang-orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi ini aslinya lah bangsa Ibrani ya. Dari Bani Israel. Nah, mereka ini terusir ya. Mereka diburu ya. Jadi ada beberapa fase di mana orang-orang Yahudi ini terusir. Di antaranya fasenya dalam kerajaan waktu Nebukadnezar ya. Nebukadnezar sebagai raja Babilonia ini juga pernah membuat aturan yang untuk membunuh orang-orang Yahudi sehingga mereka bermigrasi kemana-mana. Kemudian juga di masa Persia juga ya, di masa kekuasaan Persia, Yahudi juga pernah terusir. Makanya mereka pindah kemana-mana, menyebar kemana-mana. Ya, mereka juga pindah ke Hijaz. Ya, Hijaz di daerah Makkah, Madinah. Jadi di daerah Jaziratul Arabia itu ada yang namanya Syam, ada yang namanya Najd, ada yang namanya Hijaz, ada yang namanya Yaman. Nah, Hijaz ini Makkah, Madinah itu daerah mendekati pesisir pantai, ya itu sebelah pantai barat, dan itu disebut sebagai Hijaz, ya disebut sebagai Hijaz, Makkah, Madinah. Nah, orang-orang Yahudi ini bermigrasi ke sana, ya. Dan memang mereka bermigrasi ke sana selain tujuannya menyelamatkan diri dari persekusi, ya mereka juga ingin mencari tempat yang telah dijanjikan dalam kitab suci mereka. Ya, disebutkan dalam kitab suci mereka bahwa Nabi akhir zaman itu diturunkan di sebuah tempat yang dipenuhi pohon kurma. Ya, maka kemudian mereka tinggal di situ. Kenapa? Karena di Madinah itu banyak pohon kurma. Ya, Madinah dari dulu sudah dikenal sebagai tanah sebagai lahan yang subur bagi pohon kurma. Maka mereka pindah ke sana untuk menanti kedatangan Nabi yang baru. Nah, kemudian tentunya orang bermigrasi ya selama puluhan tahun atau ratusan tahun mereka berasimilasi. Ya, akhirnya apa? Mereka pun tampak seperti orang-orang Arab. Makanya mereka punya bin ya, seperti orang-orang Arab, punya qabilah, punya bin ya, kemudian berbahasa juga sudah berbahasa bahasa Arab. Ya, nama-nama mereka juga ke Arab-Araban. Tapi mereka tidak menganggap diri mereka sebagai bangsa Arab. Ya, mereka masih menganggap bahwa mereka adalah keturunan Israel, keturunan Yakub alaihissalam, bukan orang-orang Arab ya. Bahkan mereka nggak suka menganggap rendah orang-orang Arab. Ya, saya pernah dialog dengan seorang kawan. Ya, kawan ini dia punya kawan orang non Muslim, ya aktivis agamanya lah. Ya, dia yang punya bacaan. Dia menganggap bahwa Islam ini tuh kalau Islam ini nggak mungkin benar kata dia. Kenapa? Karena Islam ini nabinya itu dari keturunan Ismail. Ismail itu ibunya seorang budak, ya Hajar. Ya nggak? Kalau kita kembalikan kepada kisahnya Hajar dan Sarah, kan Nabi Ibrahim itu punya 2 orang istri. Ya Hajar ini kan budak yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir kepada Ibrahim alaihissalam. Istrinya yang sah, istrinya yang awal siapa? Sarah. Ya, maka mereka menganggap orang Arab ini orang-orang rendahan. Sementara mereka nasabnya lebih tinggi. Karena apa? Mereka lahir dari Yakub. Yakub ini berasal dari keturunannya Ishak. Ishak ini anak Ibrahim dengan Sarah, ya, istrinya yang pertama. Jadi mereka menganggap orang-orang Arab itu rendahan, ya, karena keturunan apa? Ismail. Mereka keturunan Ishak. Ya. Jadi ini yang ada pada diri orang-orang Yahudi. Nah, ini ceritanya, ya. Nah, ketika mereka mereka sudah tahu bahwa akan turun Nabi akhir zaman, tapi mereka tidak mengira bahwa Nabi akhir zaman itu dari kalangan bangsa Arab. Ya,
Ini yang menyebabkan penolakan orang-orang Yahudi kepada sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, ya, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka pun ingkar kepadanya. Maksudnya kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mereka sudah tunggu-tunggu. Jadi di antara mereka ini kalau ada permusuhan, ketika mereka bermusuhan dengan penduduk asli kota Madinah, yakni orang-orang Aus dan Khazraj, mereka selalu mengancam bawa-bawa nama Nabi. Awas kalian, ya, kalian ini para penyembah berhala, nanti akan datang Nabi yang kami akan bersama Nabi tersebut memerangi kalian. Demikian kira-kira ancaman orang-orang Yahudi kepada orang-orang Arab. Kalau mereka berselisih, pasti mereka bawa nama-nama Nabi. Ya, mereka bawa nama Nabi. Ya, awas, sebentar lagi Nabi akhir zaman akan segera diutus. Kami akan perangi kalian. Ya, sebagaimana ya diperanginya bangsa Iram dan Ad, kata mereka. Ya, jadi apa? Kami akan perangi kalian bersama Nabi. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang Madinah ya lebih mudah menerima dakwah karena seringnya orang Yahudi ini berbicara tentang kedatangan Nabi. Ya, akhirnya ketika Nabinya datang malah nggak mau beriman. Justru orang-orang Aus dan Khazraj yang beriman kepada Nabi akhir zaman tersebut. Walaupun ada di antara mereka yang juga masuk Islam ya, bukan tidak ada di antaranya Abdullah bin Salam. Nanti kita akan angkat bagaimana kisah beliau. Dia seorang Yahudi dahulunya, kemudian masuk Islam. Karena tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala'natullah 'alal kafirin." Maka laknat Allah atas orang-orang ya yang kafir itu, ya. Bi sama mashtara bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan ayunazzalallahu min fadlihi 'ala man yasha min ibadihi. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang telah menjual diri mereka sendiri dengan kekafiran kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mereka melakukan hal yang tersebut? Bagian aynazalallahu min fadlihi ala man yasha. Mereka bagi dengki ya. Ya, mereka menunjukkan permusuhan karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Apa yang dimaksudkan dengan akhir ayat ini? Mereka iri. Ya, mereka memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ternyata beliaulah yang diangkat, bukan dari kelompok mereka. Ya, harusnya dari kami, ya kami dari nasab yang lebih mulia. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan bahwa yang menjadi nabi akhir zaman bukan dari kelompok mereka. Makanya mereka selalu berbuat onar. Ya, karena iri dengan kaum mukminin. Nah, ini ada sebuah kisah yang dituturkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa di sana di antara mereka ada juga yang masuk Islam. Ya, ada orang yang masuk Islam. Ya, namanya Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam. Lihat namanya saja Abdullah bin Salam ya, nggak kelihatan nama apa Yahudinya ya. Namanya Abdullah bin Salam. Makanya mereka telah mengalami akulturasi ya atau mengalami asimilasi dengan budaya Arab. Jadi agamanya tetap agama Yahudi, namun kebudayaan mereka ya nama mereka sudah nama-nama Arab. Maka dahulu di kota Madinah ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Ya, dan dia ini dianggap sebagai orang yang paling mulia. Ya, mereka menganggap ini orang-orang Yahudi menganggap bahwa Abdullah bin Salam ini adalah orang yang paling berilmu. Ya, orang yang paling alim dan juga orang yang paling baik. Ya, di sisi mereka. Tapi begitu Abdullah bin Salam ini masuk Islam, maka berubah status kebaikan tadi menjadi status yang penuh keburukan. Ya, jadi yang sebelumnya dipuji oleh mereka, ya setelah dia masuk Islam habis dicela. Ya, jadi disebutkan oleh Anas bin Malik suatu ketika Abdullah bin Salam ini dia masih Yahudi, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 perkara. Ya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 3 perkara, tentang makanan surga, kemudian tentang bagaimana miripnya anak seorang anak dengan bapak atau ibunya,
Kemudian la ilaha illallah. Ada satu lagi yang beliau tanyakan, saya lupa. Ya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang 3 hal, kemudian dijawab dengan oleh Rasulullah SAW ketiga pertanyaan tersebut. Ya, lalu ketika mendengar jawaban dari Rasulullah SAW, dia pun masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Abdullah bin Salam ini ngomong kepada Nabi SAW, mau tahu nggak gimana karakternya orang Yahudi? Ya, coba engkau tanya. Ya, sekarang saya sudah masuk Islam. Ya, tapi jangan kasih tahu mereka saya masuk Islam. Coba tanya bagaimana posisi saya di mata mereka. Maka kemudian Nabi SAW ya bertanya kepada orang-orang Yahudi, bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam? Ya, qalu a'lamuna wa ibnu a'lamina. Ya, wa akhbaruna wa akhyaruna wa ibnu akhyarina. Ya, Abdullah bin Salam itu adalah orang yang paling alim di tengah-tengah kami. Dan dia juga keturunan orang yang paling alim di tengah-tengah kami. Ya, kemudian juga Abdullah bin Salam ini adalah orang yang paling baik di tengah-tengah kami. Dan dia pun adalah putra orang yang terbaik di tengah-tengah kami. Ya, jadi apa? Pujian, dipuji habis-habisan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, afara'aitum in aslama Abdullah. Ya, bagaimana pendapat kalian kalau si Abdullah ini masuk Islam? Karena Abdullah ini adalah the bestnya kalian, orang yang paling terbaik ya, orang yang paling berilmu. Bagaimana kalau Abdullah masuk Islam? Qalu a'adahullahu min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada dia dari masuk Islam. Ya, jadi apa? Mereka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Abdullah ini tidak masuk Islam. Lalu apa yang terjadi? Fa kharaja Abdullah ilaihim. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kemudian Abdullah keluar lalu membacakan kalimat syahadat di hadapan mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqalu syarruna wa ibnu syarrina wa waqa'u fi. Maka kemudian mereka mengatakan, ya, yang namanya Abdullah bin Salam adalah ya orang terjelek kami dan putra orang terjelek kami. Langsung berubah ya. Langsung berubah. Yang sebelumnya muji-muji, akhirnya ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, langsung mereka ya ubah titelnya menjadi orang yang terjelek di tengah-tengah mereka. Demikianlah orang-orang Yahudi. Dan Nabi SAW membuat perjanjian dengan Yahudi. Baik, sebagian ulama menyebutnya apa? Piagam Madinah. Ya, piagam Madinah. Hakikatnya piagam Madinah itu dia bukan hanya aturan dengan Yahudi saja, tapi aturan umum ya, berlaku juga kepada kaum muslimin. Berlaku juga pada kaum muslimin. Ya, tidak boleh saling mendolimi, tidak boleh harus saling tabah membantu dalam menghadapi musuh. Ya, seperti itu secara garis besar bentuk perjanjiannya. Dan ini nanti dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka adalah orang-orang yang suka berkhianat. Ya, sudah membuat komitmen dengan Rasulullah SAW, tapi banyak sekali pengkhianatan yang kemudian mereka lakukan. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama kapan perjanjian dengan Yahudi ini dibuat. Ya, menurut disebutkan dalam tarikh At-Tabari bahwa dari awal ya, dari awal mereka sudah membuat perjanjian. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, mereka sudah membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ya, jadi salah satu bentuk perjanjiannya, kalau ada musuh yang menyerang beliau, maka kaum Yahudi, orang-orang Yahudi harus membantu Rasulullah SAW. Nah, ini yang nanti dilanggar oleh mereka. Ya, sehingga terjadi apa? Perang apa? Ya, perang Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah membokong Rasulullah SAW ketika perang Ahzab. Mereka yang berada di bagian belakang ya atau di bagian selatan kota Madinah ternyata kong kali kong atau membuat permufakatan dengan kaum musyrikin, dengan pasukan Ahzab. Maka nanti dihukum oleh Nabi SAW. Baik, jadi mereka menurut versi At-Tabari bahwa mereka sudah membuat perjanjian sebelum perang Badar. Lalu versi lainnya dalam Sunan Abu Dawud ya bahwa perjanjian tersebut dibuat setelah eksekusi Rasulullah SAW terhadap Ka'ab bin Ashraf. Nanti akan lewat kita ceritanya. Jadi Ka'ab ini dia selalu membuat makar dan menyakiti Rasulullah SAW. Kerjanya ngata-ngatain Nabi SAW.
Kemudian Nabi SAW memerintahkan Muhammad bin Maslamah ya untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Karena demikian besar usahanya untuk menghancurkan Islam. Ya, bahkan dia datang juga melobi kepada kaum musyrikin. Kemudian dibunuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Ka'ab bin Ashraf. Nah setelah itu mereka ketakutan. Waduh, nggak bisa ngomong macam-macam ini. Ya kalau udah ngomong macam-macam langsung dieksekusi nih sama Muhammad. Maka kemudian mereka membuat perjanjian ya antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang kaum muslimin, dengan kaum muslimin. Nah, kalau sebagian ulama mengumpulkan periwayatan ya. Jadi kalau Abu Daud mengatakan itu terjadi sebelum perang Badar, adapun Abu Daud menyebutkan setelah perang Badar, maka dijamak ya bahwa perjanjian itu 2 kali. Ya, atau kita katakan perjanjiannya sekali kemudian diratifikasi 2 kali. Diratifikasi itu artinya 2 kali ketok palu. Ya, bahwa memang mereka harus setia kepada ya Islam dan kaum muslimin. Ya, tapi walaupun tidak pindah agama, tapi apa? Kalau kaum muslimin itu diserang oleh musuh, maka mereka harus memberikan bantuan. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah, ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana leadership ya seorang pemimpin membangun sebuah komunitas. Ya, ini bermanfaat sekali bagi kita untuk tahu bagaimana cara membangun komunitas sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Kalau kita lihat kan kaum muhajirin dan ansor itu luar biasa persatuan mereka. Ya, bagaimana Rasulullah SAW membangun mereka, membangun persaudaraan? Yang pertama pembinaan akhlak. Ya, Nabi Alaihissalam ini sangat concern terhadap akhlak. Masalah akhlak ini sangat penting ya. Ya, kata Nabi Alaihissalam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ya, aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi masalah akhlak ini sangat baik ya, sangat penting, sangat urgent. Kita didik masyarakat, selain kita didik mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kita didik mereka juga agar memiliki akhlak yang mulia. Ya, kalau akhlak mulia ini kalau semua orang akhlaknya mulia, ya persatuan itu akan lebih mudah terwujud. Ya. Karena Nabi Alaihissalam beliau juga memotivasi orang untuk menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia. Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqan. Ya. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya. Tentu orang berusaha untuk menjadi yang terbaik ya. Ketika dikatakan bahwa orang yang terbaik itu yang paling bagus akhlaknya, mereka pun berlomba-lomba untuk memperbaiki akhlak mereka. Juga beliau mengatakan ya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum lilisaihim. Yang paling sempurna keimanannya di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Ahsanuhum khuluqan. Yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum lisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istri kalian. Jadi kalau Anda ingin membangun suatu komunitas, ya perhatikan juga masalah akhlak. Selain tauhid, ya masalah akhlak ini juga sangat penting untuk kita ajarkan kepada kaum muslimin. Kalau semua orang itu punya akhlak yang baik, ya masyarakat itu akan semakin kuat. Kemudian persaudaraan sesama Islam. Ya, ini sudah kita jelaskan bagaimana Nabi SAW membangun komunitas. Beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Ya, beliau alaihissalam mengatakan al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata beliau alaihissalam, ya seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh mendolimi saudaranya, demikian juga tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Maka barang siapa yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi kebutuhannya. Ya, barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin, ya, satu kesulitan dari kesulitan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan baginya ya dari kesulitan akhirat. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan hak ya. Bahwa muslim itu punya hak, hendaknya kita tunaikan. Ini penting juga kalau kita ingin membuat sebuah komunitas, suatu masyarakat yang baik ya, kita dorong mereka untuk melaksanakan hak-hak saudaranya. Apa itu diantaranya? Hakul muslim ala muslim sittun. Ada 6 hak. Dan ini bukan pembatasan ya. Ini bukan pembatasan. Ada hak-hak lainnya. Ya. Apa hak-haknya? Idza laqitahu fasallim alaih.
Pertama, kalau engkau bertemu dengan saudaramu, maka berikan salam kepadanya. Ya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kemudian yang kedua, kalau dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Kemudian kalau dia minta nasihat, maka berikanlah nasihat. Paling minim kita katakan kepada orang tersebut, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maka nasihat takwa ini merupakan nasihat yang terbaik. Kemudian wa idza atasa fahamidallah fasyamithu. Kalau dia bersin kemudian dia memuji Allah, maka doakan dia. Wa idza marida fa'udhu, kemudian kalau dia sakit maka kunjungi dia. Ya, wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal dunia maka antarkanlah dia ke kuburan. Ya, ini kalau kita laksanakan, kita tunaikan hak ini, maka insya Allah masyarakat itu akan menjadi baik. Kemudian saudara kaum muslimin, ya, Nabi SAW ketika berada di kota Madinah, beliau sangat menekankan kehidupan bertetangga yang baik. Ya, satu orang harus melihat siapa kanan kirinya, siapa orang-orang yang ada di sekitarnya. Harus memiliki kepedulian. Ya, kemudian berbuat baiklah kepada tetangga. Jangan kemudian berbuat zalim kepada tetangga. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya. Jadi ini Nabi SAW membuat masyarakat yang memiliki hubungan tetangga yang baik. Ya, kepada tetangganya itu peduli. Maka suatu hal yang keliru ketika kita misalnya memberikan donasi, orangnya jauh. Ya, misalnya ada open donation ya. Bukan di tempat kita, di tempat yang jauh. Ya, kemudian kita transfer ke sana. Dalam keadaan mungkin ada tetangga kita yang membutuhkan bantuan. Ada orang-orang di sekitar kita yang juga kaum duafa yang membutuhkan bantuan. Maka tidak layak bagi kita untuk mengirimkan bantuan kepada orang lain dalam keadaan saudara kita, tetangga kita ini dalam keadaan kesusahan. Mereka berhak ya untuk kita perbuat kita tolong, kita berbuat baik kepada mereka. Itu hak mereka sebagai tetangga. Maka Nabi SAW untuk menumbuhkan rasa cinta ya, beliau mengatakan kalau masak tambahin kuahnya. Ya idza tabakhta marakan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau engkau memasak daging yang berkuah, maka banyakkanlah kuahnya dan bagikanlah kepada tetanggamu. Ya, kasih tetanggamu. Jadi tetangga juga makan gitu. Ya. Ini bagaimana Rasulullah SAW membangun sebuah komunitas ya. Dikuatkan ikatan mereka, ya, terutama bagi yang bertetangga. Bahkan Nabi SAW mengatakan layat khulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Ya, tidak ada jaminan ya, tidak akan masuk surga ya orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi tidak boleh mengganggu tetangga. Kemudian membuat kesetiakawanan sosial ya. Kata beliau laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu ja'i ya ila janbih. Bukanlah seorang mukmin yang sejati ya, dia kenyang tapi tetangganya kelaparan ya. Nah, kita lihatlah kanan kiri kita, ada enggak tetangga yang kekurangan? Ya. Ada enggak tetangga yang kekurangan ya? Kalau kita memiliki kelebihan harta, kita berikan kepada mereka. Ya. Namun yang terbaik ya pemberian itu ya, kriteria pemberian yang terbaik itu ya yang kita sukai. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, jangan kita memberikan sesuatu yang kita sendiri enggak mau. Ya, enggak ada orang yang mau dikasih makanan bekas misalnya. Makanan enggak habis kemudian dikasih ya. Kita akan merasa terhina. Jangan kita hina saudara kita dengan melakukan hal yang sama. Makanan sisa ya. Ya, kucing saja itu enggak diberikan makanan sisa, tapi sebagian orang memberikan makanan sisa kepada saudaranya. Naudzubillah. Kemudian ini yang terakhir, yang paling penting dari membina sebuah masyarakat itu harus adanya keteladanan. Ya, Nabi SAW ada di sana, beliau sebagai contoh teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasul SAW itu bagi kalian ya uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya, kalau mau bikin komunitas yang baik, masyarakat yang baik, harus ada teladannya. Ya, namanya mendidik dengan keteladanan ini jauh lebih efektif ya daripada sekedar berkutat pada teori-teori ya. Ada figur teladan, kita tinggal nyontek, tinggal copy paste. Ya. Makanya mudah sekali di masa Rasulullah SAW untuk mendidik para sahabat ya. Ada public figurnya Rasulullah SAW. Ada yang bisa di copy paste. Ya, beliau teladan dalam masalah ibadah, beliau teladan dalam masalah muamalah, beliau teladan dalam masalah akhlak ya. Sehingga
mudah untuk apa? Diteladani, mudah untuk dicontoh. Ya kalau orang sudah mencontoh pemimpin-pemimpin yang baik seperti ini, maka akan baik masyarakatnya, akan baik masyarakatnya. Nah kita dapati orang kalau tidak ada figur teladan, ya akan lebih sulit. Ya contoh saja negara kita ya, negara kita ini satu hal yang saya amati dari zaman dahulu, kita tuh nggak punya figur teladan. Orang-orang yang konsisten antara ucapan dan perbuatannya, ini jarang sekali kita temui. Jarang sekali kita temui. Makanya ketika Orde Baru Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto, ya pemerintahan Presiden Soeharto itu membuat standar moral. Standar moralnya orang Indonesia itu apa? Itu dituangkan dalam P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ya, yang seumur saya atau yang lebih senior daripada saya, ya tentu menepati ya, saya ini angkatan terakhir dari penataran P4. Ya, setelah saya tahun setelahnya itu sudah tidak ada lagi penataran P4. Ya. Jadi kami ini saya masuk sekolah itu pas zaman reformasi. Ya, pas zaman reformasi kemudian ditutup ya P4 karena itu doktrinasi yang apa? Yang dipandang oleh pemimpin reformasi tidak tepat, maka kemudian dihapus. Ya dalam keadaan sudah berpuluh-puluh tahun ya, belasan tahun atau mungkin puluhan tahun Soeharto itu berusaha untuk menanamkan prinsip P4, tapi nggak sukses. Kenapa? Nggak ada figur teladannya. Siapa yang bisa kita contoh? Ya orang yang memikirkan orang lain, misalnya tersebutkan dalam P4 itu ya, mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi, nggak ada. Semua orang sekarang mikir kantongnya dewe-dewe. Ya pikir bagaimana caranya agar dia bisa mengambil keuntungan besar-besaran. Ya nggak ada figur teladannya. Selama sebuah komunitas itu tidak ada figur teladan, akan sulit mereka untuk jadi baik. Nah, bagi-bagi antum yang memang punya kedudukan tengah-tengah masyarakat, jadilah teladan yang baik. Ya, mudah-mudahan keteladanan itu menginspirasi orang. Ya, kemudian terbentuklah masyarakat yang baik. Baik, nah ini beberapa metodologi Rasulullah SAW dalam membentuk masyarakat komunitas di kota Madinah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah besok kita akan bahas tentang pensyariatan beberapa ibadah di Madinah. Nah ini juga penting ya. Jadi di kota Makkah itu tidak terlalu banyak ibadah yang disyariatkan bagi kaum muslimin. Begitu pindah ke Madinah, mulai turun banyak ibadah ya. Disyariatkannya adzan, kemudian disyariatkannya puasa, zakat. Nah bagaimana mulainya pensyariatan ibadah-ibadah tersebut? Bagaimana sejarah-sejarahnya? Nah ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.